usahanya adalah Danrisco. Jadi sebetulnya dimulai dari penamaan gabungan dari nama saya Dadan dan istri saya Rizkyani. Jadi dikolaborasi menjadi Danrisco gitu. Dari awal itu lebih ke konsentrasinya ke masalah yang recycle produk gitu. Dan satunya adalah ke minyak jelantah sebetulnya. Pada tahun 2020-an kita mulai searching dan eksperimen tentang sabun. Nah, ternyata di sabun juga berhubungan juga dengan lilin, ada kaitannya bahan-bahan. Dalam perkembangannya, kami mulai memfokuskan di lilin wangi. Dan memang sebetulnya juga pengen meningkatkan nilai dari lilin gitu, jadi tidak hanya sekadar penerang lampu gitu ya, jadi lebih ke meningkatkan fungsi lilin menjadi bahan-bahan yang lain. Dan ternyata ke aromaterapi dan pewangi ruangan gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menekuni bidang lilin. Langkah akhirnya adalah ke lilin aromaterapi. Kita mulai dari lilin wangi untuk pengharum ruangan. Produknya juga banyak sebetulnya, jadi bisa ada wax saset, ada yang dibakar. Cuma memang kita sedang fokus di experience wangi apa ya sebenarnya yang paling baik buat ini. Memang kami pengen mengkhususkan di yang namanya eco-friendly gitu ya. Bahan-bahannya tidak ke parafin gitu, tapi lebih ke palm wax, soy wax gitu. Dan memang juga ketika saya cari pengetahuan dari internet, memang di luar juga lebih ke yang ramah lingkungan itu adalah soy wax ataupun palm wax gitu. Jadi makanya bahan dasarnya itu. Jadi tidak menggunakan parafin, dan kelebihannya dari soy wax dan palm wax adalah mereka tidak ada residu gitu. Ya, tidak ada ini. Jadi kita bisa pakai wadah-wadah gitu ya. Dan ketika dibakar habis gitu. Jadi tidak ada sisa gitu. Kita lebih ke masuk ke bazar dan bazar gitu ya. Ketika itu COVID-nya udah mulai mereda, itu udah mulai banyak bazar di luar gitu. Kebetulan di Jakarta itu ada bazar tentang recycle produk juga gitu. Dan kita dari bazar ke bazar yang kecil lah. Karena kita juga menyesuaikan kapasitas produksinya dengan kebutuhan bazar. Kemudian setelah kita udah bisa dari bazar ke bazar, kita mulai masuk ke dinas. Jadi kita mendaftarkan juga logo dan nama. Sudah alhamdulillah. Jadi untuk logo kita udah didaftarkan di. Istri mengkhususkannya untuk bentuk itu wadah kita bervariatif gitu, tapi kita mengkhususkan di gramasinya 40 gram, 50 gram gitu. Kalau untuk ukuran wadah memang kita mencari wadah yang bervariatif, jadi kita cari gelas atau apapun juga gitu. Ternyata juga di respon oleh konsumen juga
mereka banyak mencari wadah-wadah yang unik gitu. Saya juga pernah survei keluar, beberapa toko lilin juga ada yang dari luar gitu. Mereka ternyata kan besar-besar tuh, tapi harganya juga cukup lumayan, rata-rata mungkin di atas 100 lah gitu ya. Jadi kita dengan ukuran gramasi yang lebih kecil itu kita bisa menjual dengan harga yang di bawah 100. Kami juga pengen mengedukasi pasar karena kan ini tuh lilin wangi gitu ya. Jadi setelah wangi padamkan gitu karena udah cukup gitu ya. Nanti nyalain lagi biar awet gitu ya. Karena juga biar wanginya juga tidak berkurang, terus awet ke lilinnya tidak kotor gitu. Kalau mau dipakai baru dibuka dan dibakar. Untuk sementara emang kita belum online. Ya, dan untuk beberapa tempat kami ada di Kota Jakarta, kemudian di Dusun Bambu, dan di Gerai ini di Pos Biro yang Jalan Riau gitu. Perlu 3 tempat sih gitu. Sebetulnya kalau keseharian kita berdua sama istri. Ya berdua. Kalau misalnya ada pesanan yang banyak, saya melibatkan saudara, kakak ipar. Pekerjaan yang paling agak lama itu membuat tutup ya. Jadi dari gelas pakai tutup dari bahan cork, dari bahan cork. Ini beli jadi atau bikin sendiri? bentuk sendiri? Bikin sendiri. Karena ukurannya kan beda-beda gitu. Itu karena memang sebetulnya buat biar lilinnya tetap bersih dan harumnya tidak lari gitu. Ya, jadi yang terlama bikin itu, kemudian sumbu sama pemasangan sumbu dan tutupnya. Untuk prosesi pembuatan lilinnya mungkin agak lebih cepat gitu. Jadi kemungkinan besar kalau sekitar 30 pieces itu bisa dikerjakan dalam 2-3 hari. Kecuali kalau ada khusus misalnya pengen dilabel sama pesanannya gitu ya, baru kita setelah selesai kita ngelabel ke print out sendiri. Yang tersulit mungkin ketika lilinnya kita bikin topping gitu ya, ada bunganya gitu, ada dekorasinya gitu. Kita bikin hiasan bunga keringnya gitu. Jadi sebetulnya kenapa lebih sulit karena kita harus bikin 2 tipe. Pertama yang untuk pengisian dan juga membuat lilin yang berbentuk bunga atau boneka segala macam. Kalau untuk bikin lilin wadah kita tanpa topping itu mungkin lebih cepat bikinnya. Kalau saya dan istri sih mengharapkan meningkatkan produk dalam negeri ya sebetulnya. Jadi keaslian dari daerah gitu. Makanya ya harusnya gitu. Jadi seperti wanginya, wewangian itu pengen wewangi Jawa Barat gitu. Jadi kalaupun kita bisa jual ke luar negeri, berarti kita mempromosikan produk dalam negeri gitu. Sekarang alhamdulillah saya merasa didukung dengan baik oleh pemerintah. Terutama dari beberapa departemen, dari Kominfo, dari Disparpud dan Disdagin gitu ya. Diberikan kesempatan untuk bisa pameran, diberikan kesempatan untuk bisa memperkenalkan produk gitu. Dan saya berharap kedepannya lebih didukung lagi lah. Terutama dalam ini ya, untuk pameran-pameran perdagangan lah gitu ya.